gunung atau bukit, di mana di atas gunung ini terdapat sebuah gua dikenal dengan nama Gua Thur. Dan gua ini terkenal dalam catatan sejarah Islam karena di gua inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersembunyi selama 3 hari 3 malam sebelum melaksanakan atau melanjutkan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah ini sudah berjalan kurang lebih 13 tahun ya. Sudah 13 tahun. Saat itu dari tahun pertama kenabian sampai kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-13 dakwah beliau di kota Mekah ini dilihat dari sisi perkembangan tidak berkembang dengan baik. Bahkan disebutkan dalam catatan sejarah yang masuk Islam di kota Mekah dengan kurun waktu yang cukup panjang 13 tahun, yang masuk Islam itu hanya berkisar kurang lebih 80 orang saja. Bahkan semakin lama dakwah beliau di kota Mekah ini semakin banyak tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, baik dari penghinaan, ya, cemoohan, celaan, bahkan sampai pada tingkat gangguan fisik. Bahkan ada sebagian para sahabat yang syahid atau dibunuh oleh mereka, dan banyak para sahabat yang disiksa. Yang selamat dari siksaan atau gangguan secara fisik dari mereka hanya para sahabat yang punya kabilah kuat di kota Makkah Al-Mukarramah ini, termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Ini sahabat-sahabat yang punya keluarga besar, keluarga kuat di kota Mekah, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyakiti mereka secara fisik. Tapi kalau penghinaan, celaan, cacian, ini memang hari-harinya dirasakan oleh mereka. Sehingga tatkala dakwah telah berjalan kurang lebih selama 13 tahun dan Nabi SAW telah berusaha semaksimal mungkin bagaimana dakwah Islam tersebar di kota Mekah Al-Mukarramah ini, tapi qadar Allah tidak juga berkembang sebagaimana beliau harapkan. Dan alhamdulillah di akhir-akhir tahun masa dakwah beliau di kota Mekah, Allah SWT anugerahkan tanda-tanda kemenangan untuk dakwah Nabi SAW dengan masuk Islamnya orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, yang mereka berasal dari kota Yathrib atau Madinah saat ini namanya. Sehingga terjadilah 2 baiat Aqobah ya, karena memang dilaksanakan di Aqobah di daerah Mina di musim haji. Baiat Aqobah yang pertama dan baiat Aqobah yang kedua. Bahkan disebutkan di baiat Aqobah yang kedua, mereka sudah bersiap untuk meminta Rasulullah SAW pindah saja ke kota Yathrib, ke kota Madinah, karena memang banyak sekali penduduk di kota Yathrib, ya, bahkan tidak ada satu rumah pun di kota itu kecuali ada orang yang telah masuk Islam. Sehingga ini merupakan tanda-tanda kemenangan yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah terjadinya baiat Aqobah yang kedua, maka Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Beliau kala itu mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian, yakni satu daerah yang dipenuhi dengan perkebunan kurma, kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu hitam. Maka para sahabat pun ya berangkat ke sana, semuanya berangkat dengan diam-diam, karena memang jika seandainya terang-terangan meninggalkan kota Mekah pasti akan dihalangi, dipenjara, bahkan mungkin ada di antara mereka yang dibunuh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan semua para sahabat untuk hijrah, maka berhijrahlah semua para sahabat. Kala itu para jamaah, Abu Bakar juga ingin berangkat ke sana hijrah, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah belum memerintahkanku untuk hijrah. Karena memang Nabi ingin sekali nanti kalau setelah beliau diizinkan oleh Allah meninggalkan kota Mekah, maka beliau ingin Abu Bakar menjadi pendamping dalam perjalanan hijrah yang sangat bersejarah nantinya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya para sahabat yang ada di kota Mekah semuanya telah meninggalkan kota Mekah. Tidak tersisa di sini di kota Mekah dari kalangan kaum muslimin, kecuali mungkin para wanita, anak-anak yang tidak bisa berangkat dengan keluarganya,
atau mungkin orang-orang yang lemah atau orang-orang yang dipenjarakan. Adapun yang lainnya mereka semua telah berangkat. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala orang-orang kafir Quraisy mengetahui pergerakan dakwah Nabi di kota Madinah, maka ini menjadi ancaman baru bagi mereka. Karena sebagaimana kita maklumi, Madinah itu adalah jalur dagang orang Quraisy ke negeri Syam. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Quraisy, ya, bahwa Allah anugerahkan kepada mereka perdagangan ke dua daerah. Di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, Yordania, Suria, Palestina. Ini di musim panas. Kemudian di musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Jadi kalau musim panas di Mekah, maka di Syam itu cuacanya tidak terlalu panas. Jadi mereka berangkat berdagang ke sana. Kalau di musim dingin, maka Yaman cuacanya agak hangat, sehingga mereka berdagang di negeri Yaman. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sehingga tatkala penduduk Madinah mayoritasnya telah masuk Islam, maka ini ancaman baru bagi mereka. Jalur dagang mereka ke negeri Syam pasti terancam, karena jalur ke Syam itu mesti melewati kota Madinah. Jadi kalau seandainya kota Madinah menjadi markas baru bagi Nabi dan kaum muslimin, maka jalur dagang mereka ke negeri Syam ini akan terancam. Sehingga akhirnya mereka berpikir, sebelum situasi sudah tidak bisa mereka kendalikan, Muhammad masih ada di kota Mekah, apa yang mesti kita lakukan terhadap tokoh pergerakan dakwah ini? Maka mereka pun melakukan rapat di parlemen mereka untuk mensikapi perkembangan baru ini. Singkat cerita, di rapat tersebut dibahaslah terkait dengan perkembangan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita lakukan terhadap tokohnya yang masih ada di kota Mekah ini? Kalau beliau berangkat nanti sudah pindah ke Madinah, ini sudah lepas dari kendali kita. Maka ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan kala itu kita tangkap saja, kita penjarakan dia, dan kita penjarakan seumur hidup sampai dia mati. Akan tapi usulan ini ditolak karena disampaikan kalau kita penjarakan dia, maka pengikutnya yang sudah banyak di kota Madinah itu akan datang menyerang kota ini dan akan mengeluarkan Muhammad dengan paksa dari penjara dan akan membawanya maka akan melepaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka rapat lagi, bermusyawarah lagi, sampai muncul sebuah usulan lagi. Kita usir sajalah Muhammad dari kota Mekah ini, kita tidak mau tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka usulan ini juga ditolak, dikatakan bahwa Muhammad itu ucapannya sangat manis, orang akan mudah terpengaruh dengan ucapannya. Ntar kalau ia diusir dari kota Mekah begitu saja, maka ia pasti akan mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih besar yang kita khawatirkan dan akan menyerang kota Mekah ini. Sampai akhirnya muncullah sebuah usulan dari tokoh yang paling jahat, yakni Abu Jahal. Ya, dia digelari dalam Islam dengan Fir'aun umat Islam. Dia mengatakan bahwa saya punya usulan yang mungkin tidak terbayangkan oleh kalian. Maka mereka mengatakan, apa itu ya Abul Hakam? Dia mengatakan, kita bunuh saja Muhammad. Dan ini usulan, kalau dilakukan, ini memang khawatirnya terjadi perang saudara di kota Mekah Al-Mukarramah, karena Nabi kita yang mulia Muhammad SAW itu juga lahir dari kabilah yang sangat kuat, kabilah yang sangat terhormat di kota Mekah. Jadi tidak mungkin kalau beliau dibunuh, kerabatnya sekalipun masih kafir, diam saja. Pasti mereka akan membela, pasti akan terjadi pertumpahan darah di kota ini. Namun Abu Jahal mengatakan itu insya Allah ya, lupa, seperti sudah masuk Islam saja ya. Baik, Abu Jahal mengatakan yang kalian khawatirkan tidak akan terjadi karena sistem pembunuhannya tidak seperti yang kita bayangkan. Kita ambil dari setiap kabilah seorang tokoh. Ya, jadi kabilah yang menentang kabilahnya Muhammad ini kita ambil satu-satu. Sehingga kalau seandainya nanti kabilah Muhammad ini ya marah dan ingin menuntut balas, dia tidak akan pernah mampu melawan semua kabilah di Mekah. Akhirnya mereka akan tunduk dan meminta bayar diat. Berapa diat yang mereka minta kita akan bayar. Maka akhirnya mereka mengatakan ini adalah kesepakatan atau ini adalah usulan yang paling tepat. Dan malam itu mereka
berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini rapat tertutup, tidak ada seorang pun yang tahu dari keluarga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah Allah, malam ini ya Muhammad, engkau jangan tidur di tempat tidurmu. Allah sudah izinkan beliau untuk meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Perlu diketahui para jamaah, setiap nabi dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk berdakwah di tempat yang Allah pilihkan, dan tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus boleh meninggalkan tempat yang Allah perintahkan dia berdakwah tanpa izin Allah. Ya. Makanya kita tahu dalam sejarah Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta, beliau itu marah kepada umatnya, tidak mau masuk Islam. Akhirnya karena emosi marah, beliau tinggalkan umatnya sebelum Allah perintahkan beliau keluar. Akhirnya Allah hukum beliau. Ya, Allah hukum beliau naik bahtera. Akhirnya kapal di tengah lautan diombang-ambingkan oleh ombak, sehingga akhirnya nahkoda mengatakan yang seperti ini terjadi karena ada seorang pelarian. Akhirnya dicari, diundi, dan ketemulah Nabi Yunus. Akhirnya beliau pun melompat di laut, kemudian ditelan oleh ikan paus. Beberapa hari dijadikan perut paus ini sebagai penjara bagi beliau, sampai akhirnya Allah kembalikan beliau lagi ke tempat dakwahnya. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mau bergerak meninggalkan kota Makkah sampai datang perintah dari Allah. Beliau hanya memerintahkan para sahabat, berpindahlah, hijrahlah ke kota ini, yakni kota Madinah. Adapun beliau menunggu perintah dari Allah. Hari itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril telah menyampaikan perintah Allah bahwa beliau malam ini tidak diizinkan, atau beliau malam ini diperintahkan untuk tidak tidur di tempat tidur beliau, diizinkan untuk meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Jibril menyampaikan bahwa orang-orang kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di siang hari, ya, karena kesepakatan itu dilakukan oleh mereka secara rahasia di pagi hari, di waktu duha, seperti waktu kita sekarang ini. Maka setelah selesai zuhur di musim panas, karena memang kejadian itu terjadi di kurang lebih tanggal 26 Safar tahun 13 dari kenabian. Jadi bulan Safar itu musim panas ya para jemaah. Jadi beliau menutup kepala beliau, keluar dari rumah di tengah panas terik yang sangat luar biasa di kota Mekah, menuju rumah Abu Bakar. Sampai tatkala beliau mendekati rumah Abu Bakar, minta izin, maka anak Abu Bakar kala itu melihat dan menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, Rasulullah datang, beliau bertamu." Maka Abu Bakar mengatakan, "Tidaklah Rasulullah datang di waktu yang seperti ini kecuali ada perkara besar. Izinkan." Maka akhirnya Nabi masuk. Setelah Nabi masuk, Nabi SAW mengatakan pada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, keluarkan siapa saja yang ada di rumah." Karena beliau ingin menyampaikan sebuah rahasia. Maka Abu Bakar mengatakan, "Yang ada di rumah ini adalah keluargamu ya Rasulullah." Artinya insya Allah rahasia apapun yang kau sampaikan di sini tidak akan disampaikan di luar rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kepada Abu Bakar, "Sesungguhnya Allah mengizinkanku untuk hijrah." Maka Abu Bakar mengatakan, "Apakah Allah memilihku untuk menjadi pendampingmu ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Benar." Maka di situ Abu Bakar menangis karena bahagia. Ya, menangis karena bahagia. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah lama sebenarnya saya menyiapkan 2 kendaraan unta untuk persiapan keberangkatan kita. Saya sudah beli 2 ekor unta dan diberi makanan khusus ya supaya kuat. Larinya juga kencang karena ini pasti hijrahnya beliau. Ini adalah hijrah yang pasti sulit ya, pasti sulit, akan dikejar, akan diintai oleh orang-orang kafir Quraisy." Maka Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta dan diberi makanan khusus ya supaya kuat dalam perjalanan hijrah. Dan, "Ya Rasulullah, 1 dari 2 unta tadi untukmu, gratis. Saya berikan kepadamu." Maka Nabi SAW katakan, "Saya terima, tapi saya tetap akan membayarnya dari engkau." Maka kemudian Rasulullah SAW berdialog dengan Abu Bakar, menyiapkan strategi apa, karena malam nanti kita akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai disepakati termasuk kesepakatan siapa yang akan menjadi penunjuk jalan, karena jalur yang akan dilewati dari kota Mekah ke Madinah ini bukan jalur utama, bukan jalan lintasnya ya. Maka disepakatilah seseorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, seorang kafir Quraisy, seorang kafir yang
belum masuk Islam, akan tapi mau dibayar dengan harga mahal untuk membawa Nabi dan Abu Bakar sampai di kota Madinah dari jalur yang tidak banyak dilewati oleh manusia. Kemudian setelah selesai dialog antara Nabi dengan Abu Bakar, maka Rasulullah SAW pulang pun ke rumah, dan orang-orang kafir Quraisy kala itu menyangka dan sangat yakin bahwa malam ini Muhammad pasti akan berhasil mereka bunuh. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah datangnya malam, maka mereka pun, orang-orang yang bersepakat di parlemen itu, bersiap-siap membawa senjata mereka, kemudian datang ke rumah Nabi dan mengepung rumah Rasulullah SAW. Semua mereka berkata, Muhammad malam ini pasti akan binasa. Sampai Abu Jahal mengatakan, cobalah kalian pikirkan, beberapa kali Muhammad ini mengkhabarkan kepada kita, kalau seandainya kita beriman kepadanya, nanti kerajaan Persia dan Romawi akan tunduk di bawah kekuasaan kita. Padahal yang ngasih kabar gembira, malam ini akan kita bunuh. Ini kata Abu Jahal. Maka mereka pun mengepung rumah Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW menyadari mereka sudah di luar dengan senjata mereka, maka Nabi SAW berkata pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, gantikan saya di posisi tempat tidurku. Pakailah selimut maka beliau pun keluar sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, sampai pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Benar saja para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kami tutup pandangan mata mereka, kata Allah dalam ayat tersebut, sehingga mereka tidak bisa melihat. Rasulullah keluar, tidak ada seorang pun yang di antara mereka yang melihat Rasulullah. Padahal mereka bersiap untuk kalau Nabi keluar langsung dibunuh oleh mereka. Mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sempat mengambil pasir dengan genggaman beliau dan menaburi kepala mereka dengan pasir tersebut. Sembari membaca ayat tersebut, kemudian Nabi meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap menanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun keluar malam itu dari pintu belakang. Kemudian meninggalkan rumah Abu Bakar, bergerak menuju selatan. Madinah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu berada di arah utara para jamaah. Jadi kalau kita mau pergi ke Madinah, kita akan mengarah ke arah utara. Sedangkan kalau kita mengarah ke arah selatan, kita akan pergi ke negeri Yaman. Ini strategi karena beliau dan Abu Bakar sangat paham. Kalau beliau langsung bergerak menuju ke arah Madinah, pasti jalur Madinah ini akan banyak checkpointnya, akan banyak penjagaan-penjagaan yang tidak mungkin bisa dilewati. Maka Rasulullah SAW mengelabui mereka dengan meninggalkan kota Mekah ini menuju ke arah utara. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW berjalan kaki bersama dengan Abu Bakar menuju Jabal Thur. Dan itu di malam hari tanpa ada penerang, beliau berjalan bersama dengan Abu Bakar dan naik gunung ini. Dan perlu diketahui para jamaah, nanti kita akan lihat sejauh mana tingginya gunung As-Sur. Kemudian perlu diketahui juga bahwa hari itu Rasulullah SAW tidak lagi berumur muda. Beliau sudah berumur karena beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umurnya berapa? 40 tahun. Kemudian berdakwah selama 13 tahun. Berarti berapa umur beliau? 53 tahun. Kira-kira umur kita sekarang berapa? Bisa nggak naik Bukit Sur? Ini Masya Allah fisik Rasulullah SAW. Jadi umur 53 tahun beliau naik ke Gunung Sur, kemudian bersembunyi di sana selama 3 malam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah ceritanya akan kita sempurnakan setelah kita sampai dan kita turun. Insya Allah kita berkumpul sebentar, kemudian kita lanjutkan sejarahnya, baru kemudian dokumentasi, kemudian setelahnya kita lanjutkan studi tur kita. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita sampaikan. Silahkan dinikmati pemandangan kota Mekah Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Mungkin ada tambahan dari Ustaz, silakan Ustaz.